Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa siswa-siswi kelas 7 SMP MTS. Kali ini kita akan belajar matematika tentang aritmatika sosial. Kita lanjutkan materi sebelumnya. Kemarin kita bahas tentang bruto, neto, dan tara. Sekarang akan kita bahas mengenai pajak, di mana pajak merupakan besaran nilai suatu barang atau jasa yang wajib dibayarkan oleh masyarakat kepada pemerintah. Misal pajak bumi bangunan, pajak kendaraan bermotor, dan sebagainya. Sebagai warga negara yang baik, tentunya kita harus wajib menyetor pajak dengan periode tertentu. Untuk kali ini akan kita pelajari cara menghitung besarnya pajak. Instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam melayani pajak adalah Kantor Pelayanan Pajak atau Pratama. Ini untuk bukti wajib pajak berupa formulir. Ada beberapa jenis pajak. Yang pertama, pajak pertambahan nilai atau disingkat dengan PPN. Dalam transaksi jual beli, terdapat jenis pajak yang harus dibayar oleh pembeli, yaitu pajak pertambahan nilai. PPN ini pajak yang harus dibayarkan oleh pembeli kepada penjual atas konsumsi atau pembelian barang atau jasa. Penjual tersebut mewakili pemerintah untuk menerima pembayaran pajak dari pembeli untuk disetorkan ke kas negara. Jadi kita secara tidak langsung membayar pajak kepada negara melalui perantara penjual. Biasanya besarnya PPN adalah 10% dari harga jual. Contoh atau jenis pajak yang kedua adalah pajak usaha mikro, kecil, dan menengah, disingkat UMKM, yaitu pajak atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak. Besarnya pajak UMKM ini sebesar 1% dari omset. Omset adalah jumlah uang hasil penjualan barang dagangan tertentu selama suatu masa jual, bisa 1 hari, 1 bulan, maupun 1 tahun. Supaya lebih jelas akan kita bahas beberapa contoh soal. Contoh 1, Rio membeli sebuah laptop dengan harga Rp3.500.000. Ia dikenakan pajak sebesar 10%. Berapa rupiah yang harus dibayar Rio? Oleh karena ini dibebani pajak, maka harga yang harus dibayar akan lebih tinggi dari harga beli semula. Kita hitung besar pajak atau P sama dengan persen pajak kali harga semula atau harga awal. Awal ya, sama dengan 10% kali Rp3.500.000. Sama dengan 350.000. Ini besar pajaknya. Kemudian berapa rupiah yang harus dibayar Rio? Berarti harga yang harus dibayar, atau kita sebut harga bayar, sama dengan harga awal ditambah dengan pajak
sama dengan 3.500.000. Ini harga awalnya ditambah pajaknya adalah 350.000. Ketemunya adalah 3.850.000 rupiah. Jadi jawabannya adalah yang C. Gitu ya. Contoh kedua. Pak Putu memperoleh gaji 1 juta sebulan dengan penghasilan tidak kena pajak 400.000 rupiah. Jadi ini dari gaji ini ada yang penghasilan kena pajak dan ada yang tidak kena pajak, tergantung nanti peraturannya. Jika diketahui penghasilan, pajak penghasilan atau PPh diketahui 10%, berapa besar gaji yang diterima Pak Putu per bulan? Kita hitung besar gaji Pak Putu selama 1 bulan setelah dikenai pajak. Diketahui penghasilan kena pajaknya adalah 600.000. Dari mana? Dari 1 juta dikurangi penghasilan tidak kena pajak. Jadi penghasilan pajak kena pajak maksudnya sama dengan 1 juta dikurangi penghasilan yang tidak kena pajak, yaitu 400.000, sama dengan 600.000 rupiah. Ini penghasilan yang kena pajak. Diketahui pajak penghasilannya, yaitu pajak yang mengenai gaji itu 10%. Berarti PPh sama dengan 10% kali penghasilan kena pajak, yaitu 600.000. 10% 1/10 ketemunya 60.000 rupiah. Jadi ini dari gaji 1 juta kena pajak itu 60.000. Maka gaji bersih atau gaji yang diterima, gaji sama dengan gaji semula atau gaji awal atau gaji kotor yang namanya dikurangi pajak penghasilan, sama dengan 1 juta dikurangi 60.000 sama dengan 940.000 rupiah. Jadi ini gaji bersih atau gaji setelah dipotong pajak yang diterima oleh Pak Putu. Jawabannya adalah B. Contoh yang terakhir, Pak Agus berhasil menjual bakso setiap hari sebanyak 1.000 mangkok dengan harga per mangkok 10.000 rupiah. Luar biasa ini Pak Agus, satu hari 1.000 mangkok. Berarti ini sudah sukses, cabangnya mungkin sudah puluhan. Tidak perlu kita permasalahkan, kita doakan saja semoga rezeki Pak Agus semakin lancar. Amin. Untuk menarik pelanggan, Pak Agus memberikan diskon 10% setiap mangkok. Jadi harga 10.000 ini belum didiskon. Berapakah pajak UMKM yang harus dibayar Pak Agus dalam 1 bulan? Ini pertama kita akan mencari harga diskon terlebih dahulu. Ini diskonnya adalah 10%. Ya, diskonnya adalah 10%. Maka besarnya diskon sama dengan
10% kali harga jual semula atau harga jual gitu ya, sama dengan 10% kali 10.000 sama dengan 1/10 sama dengan 1.000. Jadi diskonnya adalah Rp1.000, sehingga harga jual satu mangkok menjadi harga sama dengan ini harga diskon ya, harga jual dikurangi diskon sama dengan 10.000 dikurangi 1.000 sama dengan Rp9.000. Ini harga jual satu mangkok. Kemudian diskonnya 10%, berapakah pajak yang harus dibayar dalam 1 bulan? Ini dalam 1 bulan ini, dalam 1 hari 9.000 kali 1.000 mangkok dalam 1 hari, per hari gitu aja ya, per hari. Dalam 1 hari berarti 1.000 mangkok kali Rp9.000, sehingga totalnya 9 juta rupiah. Ini adalah penjualan dalam 1 hari saja, 9 juta. Kemudian pajaknya adalah sebesar 1%. Ini pajak UMKM itu 1%. Jadi kita hitung pajaknya 1% kali 9 juta sama dengan 900.000 rupiah. Ini adalah besar pajaknya setiap hari, 900.000 rupiah. Berarti dalam 1 bulan, ini 1 hari ya, 1 hari. Dalam 1 bulan itu kan 30 hari. Besar pajaknya adalah 900.000 kali 30 sama dengan 2.700.000 atau 2.700.000 rupiah. Ini besar pajak selama 1 bulan. Jadi jawabannya adalah D. Gitu ya untuk perhitungan pajak. Semoga dapat kita pahami. Sampai sekian dulu. Kita lanjutkan minggu depan atau mungkin pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.